Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kesyukuran yang ketiga, tasyarafna bi hudurikum jami'an. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran panjenengan sedaya di rumah kami. Semoga dengan kehadiran panjenengan semakin bertambah berkah yang Allah berikan kepada rumah ini dan juga kepada ahlul bait. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di majelis ini di majelis ini semoga kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan, karena selain kita bermajelis ilmu, kita juga bersilaturahmi. Minum Pak, minum. Enggak, tolong. Ya, minum air putih. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita sesuai dengan apa yang telah disepakati kemarin, kita memurojaah pembahasan terkait fikih kurban yang saya ambilkan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis, karangan Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatibi Asy-Syafi'i. Baik, dan alhamdulillah memang ini permintaan dari panitia kurban keluarga Kutab Al-Fatih Kediri. Jadi sebelum menghadapi atau sebelum masuk di hari H, yang mana hari pelaksanaan Idul Kurban, meminta untuk mengilmui hal-hal yang terkait dengan Idul Kurban secara fikihnya. Maka ini adalah sesuatu yang baik dan yang perlu kita jaga. Jadi setiap kita mau beramal, maka hendaknya kita mengilmuinya terlebih dahulu. Karena panitia kurban itu adalah wakil dari para mudhohi, dan akad wakalah itu itu adalah akad amanah, yang mana jadi panitia kurban itu harus sebagai wakil itu harus bersikap profesional dalam melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Dan diantaranya mengilmui ini adalah salah satu bentuk profesionalitas dari panitia kurban. Semoga Allah lancarkan selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-udhiyah. Al-udhiyah secara bahasa itu artinya ad-dhahwah. Ad-dhahwah atau awalu waqti ad-duha. Ad-dhahwah itu diambilkan dari kalimat awal waktu duha. Maka disebut Idul Adha, itu diambil dari waktu pelaksanaannya Idul Adha itu. Awal waktu pelaksanaan Idul Adha atau kurban itu di waktu awal duha, setelah selesai sholat 2 rakaat dan juga mendengarkan 2 khutbah, maka disebut Idul Adha atau udhiyah. Dan secara bahasa, al-udhiyah adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyrik. Apa-apa yang disembelih dari hewan-hewan ternak an-na'am
Nanti akan ada na'am itu apa saja dengan tujuan taqarruban ilallah ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sembelihan tadi dimulai dari yaumin nahr, ya, dari hari an-nahr ila akhiri ayamit tasyrik, mulai dari tanggal 10 sampai terakhirnya hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13. Maka ada yang mengatakan Idul Adha atau ada yang mengatakan Idul Kurban gitu ya. Karena kurban ini diambil dari kata apa? Taqarrub tadi. Tujuan dari penyembelihan ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam hukum udhiyah, maka kita berhenti sejenak membahas tentang hikmah dari pelaksanaan kurban ini. Yang pertama tentunya ya, kurban ini adalah merupakan syiar ya, di antara syiar syariat agama Islam ya. Maka dengan kita ikut berpartisipasi sebagai mudhahi atau sebagai panitia kurban ya, maka kita juga ikut andil dalam mensyiarkan ibadah kurban ini ya. Dan yang kedua, ini adalah sebuah bentuk kesyukuran ya, kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta yang berlebih ya. Lalu juga sekaligus syukur, juga sekaligus ujian ya, karena kita disyariatkan untuk mengeluarkan harta kita ya, yang mana harta itu adalah salah satu sesuatu yang dicintai gitu. Apakah kita rela untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk berkorban ataukah tidak? Nah, dan juga yang keempat adalah ya, meneladani kisah dari Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi untuk menyembelih anaknya atau putranya. Yang mana ketika itu disebutkan di dalam tafsir itu bahwasanya putra Nabi Ibrahim itu ketika ada perintah itu usia anak yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi usia ya sudah mulai tumbuh gitu ya. Usia kalau mungkin kita mau SMP lah gitu. Jadi disitulah ketika itu Nabi Ibrahim memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada anaknya itu, sehingga Allah menguji seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim itu bahwasanya nggak ada cinta di hati itu kecuali kepada Allah saja, seperti itu. Maka hikmah tadi yang singkat ya, semoga bisa semakin mendorong kita untuk mau atau bertekad untuk berkurban di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang kedua adalah tentang hukum udhiyah itu sendiri. Apa hukum udhiyah? Udhiyah ya, adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan juga sembelihlah hewan kurban. Maka hukum udhiyah itu sendiri di dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan ya. Sedangkan di dalam madhab yang lain, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, udhiyah itu hukumnya wajib bagi dia yang mampu ya, bagi dia yang mampu ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya, mengambil pendapat bahwa hukum udhiyah atau berkurban itu sunnah muakkadah. Dan sunnah ini dibagi menjadi dua. Annaha sunnatu ainin lil munfarid wa kifayatin li ahli kulli baitin. Ya, kalaulah orang tersebut ya tidak memiliki tanggungan ya, atau belum berkeluarga, maka jika dia mampu maka kesunahan itu sunnah ain
sunnah yang dibebankan secara personal, ya. Apabila dia mempunyai ya keluarga, maka sunnahnya adalah sunnah kifayah, ya, li ahli kulli baitin. Jadi kalau sunnah kifayah, ketika sudah ada di dalam satu rumah itu yang berkurban, ya, yang berkurban, maka gugur kesunahan kurban bagi anggota keluarga yang lain. Ya, dobitnya bagaimana? Ya, dobitnya adalah ketika seseorang yang menanggung nafkah keluarganya telah berkurban, maka mereka yang nafkahnya ditanggung oleh orang tersebut gugur kesunahannya dalam berkurban. Ya, dalam artian kalau mereka tidak berkurban, mereka tidak dapat kemakruhan, gitu loh. Mereka tidak dapat kemakruhan. Ya. Kalau misalkan seorang suami, ya, dia tidak mampu, tidak punya uang untuk berkurban, ya, maka kesunahan itu, ya, masih tetap ada pada istrinya kalau istrinya mampu, ya, atau pada anaknya kalau anaknya mampu, seperti itu. Jika istrinya yang mana uangnya atau hartanya lebih banyak dan dia berkorban, maka artinya apa? Ya, dia telah melakukan kesunahan. Tetapi sunnahnya apa di sini? Sunnahnya sunnah ain yang dilakukan secara personal. Karena dia nggak menanggung nafkahnya siapa-siapa gitu. Tapi ketika suami itu yang melaksanakan kurban, ya, maka kesunahan itu sudah gugur dari istrinya atau anak-anaknya yang dia wajib menafkahi mereka. Wa annaha la tajibu illa bin nadharin wa nahwihi. Dan udhiyah itu hukumnya tidak wajib kecuali, ya, apabila dinazarkan dan juga atau diikrarkan, ya, nazar. Seperti misalkan orang bernazar, saya bernazar kambing ini saya jadikan sembelihan kurban, ya. Atau dia berikrar, ikhbar, memberitahu bahwasanya kambing saya yang ini saya akan sembelih dia sebagai hewan kurban. Nah, maka di situ maka jatuh hukumnya wajib, ya, maka jatuh hukumnya wajib. Yang ini penting diketahui oleh panitia ketika ada mudhohi yang datang ke panitia untuk mewakilkan, ya, penyembelihan kurban atau menyerahkan hewan kurbannya, maka perlu ditanya status hewannya apa, status kurbannya itu apa, apakah kurban sunnah atau kurban nazar wajib, itu perlu, ya. Ya. Tapi kalau misalkan para ulama berpendapat kalau selama itu hanya sebatas dia membeli lalu meniatkan dirinya untuk berkurban tanpa mengucapkan untuk tujuan ikrar, ikhbar atau tujuan nazar, maka tidak jatuh pada hukum wajib. Meskipun dia belinya ke panitia kurban, misalkan beli ke ayo kurban. Ya, ayo kurban itu kan wadah yang mewadahi hewan-hewan untuk disembelih di hari Idul Adha, kan, seperti itu. Meskipun demikian kan, ya, belum masuk kepada ranah dia wajib gitu. Tetap dia sunnah. Tapi kalau udah nazar itu baru nanti jatuhnya wajib, ya. Terus selanjutnya kita masuk kepada syurutut tadhiyah. Syurut atau syarat-syarat udhiyah. Syurutu at-tadhiyati arba'atun, ada 4 yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah an-na'amu, ya, hewan yang disembelih itu yang diperbolehkan apa saja, yaitu hewan-hewan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak seperti sapi, unta, ya, sapi dan sejenisnya, sapi atau kerbau itu boleh untuk digunakan udhiyah, dan juga kambing, ya, entah itu kambing Jawa maupun domba, atau kalau kita pakai istilah Jawa itu rojo koyo, kan, gitu kan, rojo koyo. Kenapa dikatakan na'am, ya, kenapa dikatakan bahimatul an'am?
Kata Syekh kami, kenapa dikatakan bahimatul an'am? Karena di dalam dirinya itu tersimpan atau terkumpul banyak sekali kemanfaatannya. Kalau sapi itu bisa diajak bajak, bisa dijadikan tunggangan juga bisa, gitu kan. Terus nanti kalau disembelih susunya bisa diminum. Kalau disembelih dagingnya bisa dimakan. Kepalanya bisa dimakan juga, gitu. Kakinya, kikilnya juga dimakan. Buntutnya juga dimakan. Jeroannya juga dimakan. Kulitnya juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi balungnya kan, skengkel buat bakso gitu ya, bisa. Ya. Jadi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan itu terkumpul di hewan-hewan ternak itu, ya. Dan yang diperbolehkan untuk udhiyah itu ada tadi unta, sapi, dan juga kambing, ya. Kalau ayam bagaimana? Nah, itu madhabnya Ibnu Abbas, gitu. Ya, maka para ulama sepakat untuk tidak memakai itu, gitu. Karena kalau madhabnya sahabat Ibnu Abbas tentang ini kan kita belum mengetahui syurut-syurutnya, gitu. Jadi untuk menghindari ketidaksahan dan sebagainya maka tidak dikerjakan, tidak dikerjakan, ya. Terus yang selanjutnya wa ijda'ud do'an. Ya, kalau dari kambing, ya, kambing itu dibagi dua, ada domba, ada kambing apa niku? Jawa, ya. Kalau do'an atau kambing jenis domba itu disyaratkan umurnya 1 tahun, ya, masuk ke 2 tahun, ya. Atau umurnya lebih dari 6 bulan tetapi dia sudah poel giginya, maka itu boleh. Kalau itu domba, ya, domba sama gibas itu sama, ya, sama, ya. Terus au bulughu sanah wa bulughul baqar. Sedangkan mais atau sedangkan kambing Jawa itu yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun, ya. Wa bulughul baqar sanataini. Sedangkan untuk sapi dan sejenisnya, sapi atau kerbau itu yang berumur minimal 2 tahun, ya, masuk ke 3 tahun. Sedangkan untuk unta wal ibilu khamsa sinin, kalau ibil itu umur yang 5 tahun masuk menginjak umur 6 tahun, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, ya, ini umurnya berapa, gitu kan? Kalau manusia kan punya akte kelahiran, ya kan? Nah, keduk capil ada, bisa ngurus nih. Kalau hewan-hewan ternak ini kan enggak tahu, enggak ada aktenya kadang kan. Wa yarji'u fi sinil udhiyah li ikhbaril bai', maka boleh kita memakai apa yang telah diinformasikan oleh penjual hewan tersebut, ya, dengan syarat penjual itu muslim dan juga dia bisa dipercaya, gitu. In kana adlan wa min ahlil khibrah, dan juga atau dari orang yang memang ahli atau pakarnya di dunia perkambingan, ya, atau biasa kita sebut nama belantik, ya. Maka kalau belantiknya ngomong ini setahun, ini 2 tahun, nah, kita percaya saja, ya. Ya, seperti itu. Maka seperti itu, ya. Terus yang syarat selanjutnya wa faqdul aibi alladhi yanqusu al-ma'kul, ya. Syarat yang kedua, hewan sembelian tadi haruslah terbebas dari aib atau cacat, yang mana cacat itu bisa mengurangi daging untuk dikonsumsi. Karena dari tujuan dari kurban itu sendiri atulah pendistribusian daging, ya. Maka kalau ada cacat-cacat yang mempengaruhi daging, maka itu nanti tidak sah, ya. Di antara cacat-cacat tersebut adalah yang pertama arwa, buta, kebutaan pada kambing, sapi ataupun unta, ya. Ditandai biasanya dengan ada
napa niku selawut yang warna putih itu menutupi matanya sebagian ataupun seluruhnya, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Lalu aib yang kedua atau cacat yang kedua adalah al-arja. Al-arja itu pincang, ya. Dan pincangnya itu memang terlihat pincang, gitu. Pincang atau kakinya patah dan sebagainya. Kalau dobitnya standarnya bagaimana? Para ulama mengatakan standarnya kambing pincang jelas itu ketika dia dalam gerombolannya itu dia selalu tertinggal. Mau kemana, mau masuk kandang itu tertinggal karena pincang. Gak bisa ngikuti bolo-bolone niku, berarti pincangnya terlihat seperti itu. Ya. Adapun dia pincang tapi nggak mempengaruhi jalannya, maka pincang yang nggak terlalu parah, ghairu bayyin, itu masih bisa sah digunakan untuk berkurban. Lalu jarba itu yang penyakit kulit, ya, penyakit kulit, kudis atau apa, saya belum pernah tahu. Kalau jarban ya, banyak di pondok dulu pernah jarban banyak penyakit kulit. Adalah ajfa, ya, ajfa itu yang hilang otaknya atau disebut kambing gila, yang jalannya muter-muter gitu. Ada kambing gitu kan? Ya tahu? Belum pernah lihat ya. Terus maridah, kambing atau hewan yang sakit, dan sakitnya itu, ya sekali lagi sakitnya itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi dagingnya, gitu. Mempengaruhi dagingnya. Maka kalau misalkan apa itu flu apa PMK ya, PMK itu kalau tidak mempengaruhi daging tidak masalah. Kadang-kadang ada sakit terus dia kurus gitu loh, kurus. Ya. Terus juga yang nggak memiliki tulang sumsum, artinya dia itu kurus sekali, dagingnya entek-entek gitu, maka itu juga tidak bisa digunakan untuk udhiyah. Adapun kalau apa namanya terpotong ininya, tanduknya, ya, maka itu tidak masalah, karena tanduk itu tidak untuk dikonsumsi. Ada yang mau konsumsi tanduk? Tidak ada. Kalau konsumsi daging terus tanduk lah, itu baru mungkin ya. Imbo itu namanya. Kalau terpotong telinganya itu juga sama, tidak bisa, karena telinga itu bisa dikonsumsi, ya, bisa dikonsumsi. Meskipun toh dia kehilangan telinganya itu sejak dari lahir, maka dia nggak bisa digunakan untuk hewan kurban, gitu ya. Selanjutnya adalah wan niyatu inda dzabhi, meniatkan, ya, ketika menyembelih, ya, dan biasanya para mudhahi itu kita tawarkan, ya, apakah nanti mau menyembelih sendiri atau disembelihkan, ya, diwakilkan, ya, karena lebih afdolnya itu jika disembelih sendiri oleh mudhahi. Maka kalau mudhahinya tidak bisa, ya, tidak bisa, maka boleh diwakilkan kepada orang yang lebih bisa. Karena takutnya kalau tidak bisa terus dipaksa untuk menyembelih malah jadi bangkai nanti. Baru gini terus kosel-kosel malah tinggal lari, padahal belum selesai potongannya. Nah, ini nanti nggak bisa dimakan pula, ya kan? Sudah nggak sah, nggak bisa dimakan itu kan? Ngeman, ya, eman gitu. Nah, tetapi dia disunahkan untuk apa? Melihat ketika prosesi penyembelihan. Ya. Kalau mudhahinya wanita, itu justru afdolnya itu dia diwakilkan penyembelihannya, ya, dan tetap juga dia disunahkan untuk melihat prosesi penyembelihannya. Ya, kalau kita mendapatkan mudhahi yang di luar kota, nggak di Kediri, yang nggak bisa hadir misalkan, maka boleh, ya, mungkin inisiatif dari panitia bisa live streaming, ya, atau video call, ya, sehingga ketika prosesi itu dia melihat. Yang penting bisa dapat kesunahannya itu. Meskipun kalau dia nggak lihat pun tidak masalah, itu tidak mempengaruhi, ya, sah atau tidaknya penyembelihannya. Gitu. Nah, adapun ketika dalam proses penyembelihan panitia salah menyebutkan nama, itu tidak mempengaruhi
keabsahannya, ya. Karena bimujarad apa? Dengan dia sudah menyerahkan kepada panitia untuk niat untuk berkorban, itu sebenarnya sudah selesai niatnya, ya. Terus wa niyyatu 'inda dzabhi aw at-ta'yinu fi ma lam yu'ayyan bin nadar. Dan di ta'yin ini apa namanya, sembelihan sunnah atau sembelihannya nadar, seperti itu ya. Sembelihannya sunnah atau sembelihannya nadar. Baik. Untuk penamaan ya, saya lupa tadi. Untuk penamaan hewan sembelihan itu, maka nanti di belakang itu ada. Terus selanjutnya, nah, kita masuk ke dalam waktu tadhiyah, waktu pelaksanaan sembelihan. Waktu tadhiyati min mudi qadri ruk'ataini wa khutbataini khafifatin min tulu'i syamsi yaumin nahri ila akhiri ayyamut tasyrik. Ini sudah jelas ini. Ya, bahwasanya dimulai dari setelah selesainya sholat 2 rakaat dan khutbah yang singkat, ya, dari terbitnya matahari di hari nahar atau dari hari Idul Adha itu 10 Dzulhijjah sampai akhir Yaumut Tasyrik, sampai akhir Yaumut Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Maka kalau sebelum itu sudah menyembelih maka tidak sah, atau setelah tanggal 13 ba'dal asr, nah, biasanya ba'dal asr sudah berganti tanggal, maka itu tidak sah, ya. Terus selanjutnya, pembahasan selanjutnya, adadu man tujzi'u anhum al-udhiyah al-wahidah, jumlah, ya, orang yang sah dalam melakukan sembelihan dalam satu sembelihannya. Wa tujzi'u al-badanah an sab'atin, untuk unta itu bisa untuk 7 orang. Wal baqarah, dan sapi itu juga untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin faqat, sedangkan kambing atau domba itu hanya khusus 1 orang saja, ya. Ya. Dan mana yang lebih afdol antara saya mau berkurban kambing sendiri 1 atau 1/7 di sapi, gitu ya. Maka para ulama, ya, bersepakat bahwasanya, ya, berkurban kambing 1 untuk diri sendiri itu lebih afdol, karena tetesan darahnya itu untuk dia sendiri, tidak dibagi 7. Tentunya itu lebih afdol, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi hewannya, mana hewan yang lebih afdol, tentunya hewan yang lebih afdol pertama urutannya adalah unta, itu dari semuanya, ya. Lalu ada sapi setelahnya nomor 2, lalu domba itu nomor 3, baru kambing Jawa itu tadi nomor 4, ya. Urutan ini berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya daging yang dikeluarkan, gitu. Banyaknya daging yang dikeluarkan. Ya. Tapi kalau masalah individu atau mustarak atau bersama-sama itu lebih afdol individu. Ya. Lebih afdol lagi ya unta individu 1 orang itu, sapi 1 orang itu lebih afdol lagi. Gitulah. Baik. Maka untuk kambing 1 itu hanya untuk nama 1 orang, ya, untuk nama 1 orang. Misalkan Pak Agung, kambing 1. Pak Agung, ya, ini adalah kambing sembelihan kurbannya Pak Agung dan keluarga, misalkan. Maksudnya keluarga bagaimana? Ya, dan pahalanya diikutkan kepada keluarganya, gitu loh. Jadi untuk 1 orang saja, seperti itu. Ya. Untuk 1 orang saja, 1 orang, tapi pahalanya bisa diikutkan, terserah kita. Misalkan saya udhiyah, saya niat udhiyah dan pahalanya mengikuti kepada untuk anak-anak dan juga istri, misalkan, itu bisa. Atau kepada kerabat atau saudara yang sudah meninggal tiada, itu sudah bisa.
Ya, sedangkan kalau kita menamakan udhiyahnya atas nama seseorang yang sudah meninggal, maka tidak sah. Kecuali orang tersebut sebelum meninggal sudah pernah berwasiat ya pada kita bahwasanya ini harta saya nanti belikan kambing untuk kurban. Nah, maka ini menjadi apa? Boleh mengatasnamakan kambing tersebut, sembelihan tersebut atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, karena dia sudah berwasiat. Kalau belum ya nggak boleh. Ya. Atau kita ya berkurban atas nama orang lain. Maka kalau tidak ada izin dari orang tersebut yang bersangkutan, maka juga tidak sah. Ya. Ya. Kadang itu orang mengatasnamakan almarhum ibunya atau almarhum ayahnya. Ya. Kalau wasiat pernah berwasiat, tidak masalah, sah. Tapi kalau enggak, ya enggak sah. Maka cukup dengan nama dia lalu pahalanya diikutkan gitu loh. Maka ayah atau ibunya yang sudah meninggal itu pahalanya diikutkan di dalam sembelihan dia seperti itu. Ya. Lalu kambing untuk satu orang, berarti kalau untuk satu kelas tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Ahlan. Ya. Bagaimana untuk menyiasati ini biar bisa sah menjadi sesembelihan sembilan kurban ya. Maka misalkan satu kelas kutab kelas awal 3 misalkan, ya, mengumpulkan uang urunan beli satu kambing, lalu setelah terkumpul dihibahkan kepada wali kelasnya. Maka wali kelasnya nanti yang berkurban atas nama wali kelasnya tersebut, lalu pahalanya diikutkan anak-anak didiknya, gitu ya. Itu tetap bisa. Ya. Boleh itu salah satu solusinya, gitu. Salah satu solusinya. Nanti jadi headline. Seorang wali kelas berkurban kambing, gitu ya. Baik. Terus musarriful udhiyah, ini pembahasan terakhir. Musarriful udhiyah. Wa yajibu atasadduqu bi jami'il udhiyah al-manzurah wa nahwiha. Untuk udhiyah atau sembelihan nazar atau sembelihan yang wajib, maka wajib seluruh dagingnya itu didistribusikan. Ya, seperti itu. Tidak boleh ada yang dia makan. Mudhahi yang sembelihannya wajib tidak boleh memakan daging kurban sendiri. Ya. Wa yujzi'u. Ya. Bil lahmi mutatawwi biha. Nah, sedangkan kalau hewan sembelihannya itu sunnah, ya, maka mudhahi boleh memakan daging kurbannya sendiri, ya. Maksimal itu sepertiga. Jadi para ulama itu ya dalam pendistribusian daging itu membagi, ya. Jadi satu hewan kurban itu sepertiga boleh dimakan oleh mudhahi, sepertiga disedekahkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah kita berikan kepada fakir miskin, kalau hadiah kita berikan kepada orang yang mampu, ya, tetangga, kerabat, seperti itu. Ya. Tetapi yang paling utama adalah mentasarufkan semuanya untuk disedekahkan, seperti itu. Ya, maka ini perlu juga dicatat. Mungkin ketika ada yang datang untuk berkurban, maka ditanya, ya, ini akad pendistribusiannya mau seperti apa, seperti itu. Nah, ini sapinya panjenengan pengen napane, jaluk sampile napa buntute, ngoten lho. Oh, wis gak usah semuanya itu, nanti silakan disedekahkan seluruhnya, itu boleh. Ya. Atau saya minta buntutnya untuk saya karena suami saya karena anak-anak saya suka buntut, maka setelah disembelih buntutnya itu, ya, buntutnya siapa misalkan, buntutnya Pak Agung misalkan yang sembelih itu, nah langsung dikasihkan Pak Agung, ya kan. Terus nanti untuk panitia dapat sampil 1, nggak apa-apa, ya. Kan hadiah itu kan, hadiah,
Maka boleh buat panitia sambil satu pupu satu itu enggak apa-apa. Selebihnya apa? Disedekahkan. Karena yang banyak terjadi kesalahan di masyarakat kita itu kadang-kadang panitia kurban itu langsung booking satu kambing itu buat bancaan gitu. Ya, buat bancaan. Maka kita ini kan sebagai wakil ya, sebagai wakil maka kita harus apa? Harus amanah dalam pendistribusian itu. Harus pendistribusian yang kita lakukan harus sesuai dengan ridho si mudhohi tadi, seperti itu. Jangan wis paling oleh-oleh gitu, nggak boleh. Nggak bisa kita mengukur keridhaan orang itu seperti itu, nggak bisa. Harus dengan ucapan, ya, harus dengan ucapan. Ya. Wala yasihu bai'u syai'in minha, dan mudhohi tidak boleh ya menjual ya apapun dari hewan sembelihannya. Ya. Ya. Tetapi orang yang diberi sedekah tadi maka boleh, karena kalau sudah sedekah itu statusnya sudah tamlik, pindah ke pemilikan. Ya. Ada orang menerima sedekah daging, ya, dari RT sana dapat, RT sini dapat, ya, RT sebelah dapat, kakek nih. Apalagi dia nggak doyan daging, gitu. Maka dia jual ke penjual bakso dan sebagainya, itu boleh saja. Ya. Tapi kalau mudhohi itu tidak boleh. Kalau mudhohi itu tidak boleh menjual. Ya. Terus juga di sini dikatakan wala i'ta'ul jazar ujratahu min nahwi jildiha, tidak boleh memberi upah kepada jagal atau penyembelih ya yang diambilkan dari ya, hewan kurban tersebut, semisal adalah kulitnya ya, semisal adalah kulitnya, maka tidak boleh diberikan ya. Kalau memang itu jagalnya ya mau diberi, ya akadnya bukan ujroh, bukan apa, upah gitu loh, bukan upah, memang jatah, maksudnya jatah ya tasarruf tadi gitu loh, tasarruf tadi. Bal mu'natuhu alal malik, atau upahnya itu adalah diberikan uang ya dari orang yang memiliki hewan kurban tadi, itu tidak masalah. Tapi kalau diambilkan dari hewan kurbannya untuk di ini kan enggak boleh. Ya. Wala yukrahu al-iddikhar min lahmiha. Tetapi tidak masalah kalau misalkan daging tadi itu ditimbun atau disimpan. Karena mungkin saking banyaknya daging, saking banyaknya hewan kurban yang masuk ke panitia tersebut dan sudah didistribusikan kok masih banyak gitu kan. Kalau enggak dan waktunya maksudnya kan waktunya kan panjang untuk mendistribusikan itu, maka itu boleh disimpan gitu. Maka boleh disimpan. Kalau yang kita tahu kan ada yang dalam bentuk apa? Kornet. Ya, kornet itu udah ready to eat ya. Baik. Ya. Bagaimana kornet itu hukumnya? Ya, mentasarufkan apa namanya? Daging kurban tapi sudah dalam bentuk masakan. Kali ini nggak boleh, ya. Semuanya harus pakai apa? Bentuk mentah. Karena kalau bentuk mentah itu tadi orang yang fakir atau miskin bisa menjual itu, gitu. Seperti itu. Nah, adapun kalau korek itu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya bagaimana korek itu boleh? Ya. Jadi pakai akad, solusinya pakai akad. Jadi akadnya si fakir atau si miskin penerima tadi, mustahik tadi, itu mewakilkan penerimaannya kepada lembaga tadi dan mengamanahkan atau memintanya untuk mengolahnya menjadi makanan. Maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Terus, masalah lagi. Boleh nggak kita mendistribusikan daging kurban itu di luar tempat kurban gitu. Di luar tempat kurban, misalnya kita distribusikan ke Surabaya. Ya, itu boleh atau tidak? Ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, gitu kan. Tetapi kalau memang kondisinya itu urgent, dalam artian misalkan di sebuah perumahan apa namanya? Perumahan elit, ya kan?
semua setiap warganya, setiap rumahnya sapi misalkan, kan numpuk ini, mau dikasihkan siapa lagi? Maka ini boleh didistribusikan ke luar daerah gitu. Selama itu urgent dan dibutuhkan seperti itu. Ya. Untuk masalah tata cara penyembelihan dan sebagainya nanti bisa mengundang Juleha ya. Ya, kalau saya sendiri belum pernah menyembelih ya. Karena belum pernah. Ayam saja kemarin mau mati sama sembelih saya nggak berani. Nggak tegel, apa-apa gitu kan. Maka diwakilkan boleh. Ya. Ya, maka perlu. Ya. Yang penting intinya tata caranya sedikit saja saya share. Ini kan maksudnya bukan di bab udhiyah, itu ada di bab adzabihah, bab at'imah. Jadi cara menyembelih itu ya harus dipastikan apa? Dua saluran pernafasan dan juga makanan ya, terputus, dan juga ada urat ya, sampingnya itu juga terputus seperti itu, dan jangan sampai langsung tel itu tetap sah, cuma itu makruh karena bukan fa'ahsinu dzabha. Dan juga yang tajam sehingga satu kali nanti kalau orang nggak pengalaman kewalik besoknya loh udah ya gitu kan, malah kering kan. Maka seperti itu ya. Kalau tahun kemarin setiap tahun mesti ada kasus ya, semenjak ada sosial media jadi kasus-kasus itu jadi tahu gitu. Ada yang disembelih masih belum aja lari masuk sungai, tahu-tahu ditemukan gimana itu, maka sudah jadi ini ya. Ya. Terus ya ini perlu diperhatikan oleh panitia ketika proses penyembelihan itu. Jadi karena ini akad wakalah ya, makanya yatunya yaitu doman. Kalau lah misalkan terjadi ketika proses penyembelihan, ketika menidurkan hewan, lalu karena terlalu roso ya kan, lalu kakinya patah, maka itu kan berarti cacat, berarti tidak bisa dijadikan hewan kurban. Maka di situ panitia itu wajib untuk mengganti tanggung jawab. Seperti itu ya. Maka perlu hati-hati insya Allah ya. Mungkin itu saja pembahasan seputar hewan kurban, nggak banyak sebenarnya. Insya Allah sudah berpengalaman insya Allah semuanya ya. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk kita semuanya, untuk panitia bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu selesaikan aja. Tapi jangan di-share dulu. Masuk. Langsung. Ini pertanyaan nanti aja. Biar di sini. Yang di Muridin biar selesai. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat, enggak masalah. Nomor rekening. Ini matanya Ustaz. Tadi kan ini panitia boleh boleh apa? Minta daging korban tadi ya. Andaikan Ustaz David berkorban terus meminta jatah sepertiganya, kan maksimal kan sepertiga. Kemudian masih membagi satu kaki buat panitia. Terus panitia pulang juga tetap membawa jatahnya lagi. Apakah diperbolehkan? Sebagai pengorban ya panitia oleh. Nah, jadi Pak David ini enggak cuma sepertiga dikasih Ustaz David. Ya. Terus ini saya satu kaki ini tak kasihkan buat panitia nanti makan. Tapi nanti panitia kan pulang tetap membawa jatah lagi bagiannya gitu loh. Jatah dari siapa?
Jadi korban ini gitu, dari korban ini apakah masih diperbolehkan gitu? Dari Ustaz David ya, apakah masih diperbolehkan seperti itu? Atau gimana Ustaz penjelasannya? Jadi Pak David panitia dan dia berkorban. Sudah punya sapi, dia sudah ngambil batas maksimalnya sepertiga. Ya. Lalu beliau Mensedekahkan. dapat jatah dari Bukan gitu Ustaz. Bukan. gitu. Dari panitia kalau Dia nggak jadi panitia. Jadi kan dia saya ikhlaskan 1 kaki ini buat panitia. Padahal beliau sudah ngambil sepertiga. Kan maksimal kan sepertiga. Nah, yang buat panitia itu kan masuk hadiah, masuk. Hadiah buat panitia. Terus Nggak masalah. nggak jadi masalah. Kemudian apa itu namanya? Yang lain sedekahkan toh. Enggak, langsung kemudian nanti panitia tetap mendapatkan jatah lagi. sedekah itu situ. Tetap dapat jatah lagi. Oh, dimakan itu toh. Yang dimakan di Terus dapat kresek lagi. dapat kresek lagi pulangnya. Tapi dimakan di tempat itu kan dapat dari si korban tadi. Ya sudah, Pak David itu memberikan untuk panitia berapa? Ya itu buat panitia. Oh gitu. Mau dari situ dimasak terus sebagiannya di Sedekahkan. mentah, enggak masalah. Mentah ini misalnya 1 sampel buat panitia kan. Sebagian dagingnya dimasak untuk makan-makan di situ. Lalu sebagiannya dibagi mentah, enggak masalah. Tidak masalah. Enggak masalah. Kalau yang tadi Ustaz David sebagai panitia dan sebagai pengorban kan dapatnya sepertiga. Nah, tapi beliau juga dapat, boleh nggak mendapatkan? Udah dia dihitung mudhahi saja. Dihitung mudhahi saja dia. Berarti nggak boleh Nggak usah. sebagai panitia nggak boleh. Enggak. Ngono piye yo? Kurung paham. Kalau kemarin di PMBS itu ada ya, siapa tuh? Minta sepertiga kan, minta apa sama apa gitu. Jadi enak langsung. Jadi kalau dulu gimana? Kalau pas nyaca itu bareng semuanya digabung apa? Jadi setelah diambil bagian sepertiga dan kemudian masih dicampur. Nah, berarti kan si pengkorban juga mengelola hewan korban lain atau sapi-sapi yang lain. Ya kalau diambilkan dari sapi yang lain, enggak masalah gitu. Berarti amannya misalnya pagung, kambing gitu. Korban kambing terus tapi sapi berarti kan ternyata aman dapetnya sapi. Gitu ya, jualan gitu ya. Di itu bisa berarti lebih aman maksudnya. Jelas kambing dan sapi. Nah, Ngomong ini aku kan gak sah panitia gak apa-apa. Oh, ngindar. ngono ya. Kesekian kali. Ini live. Boleh solane. Nama tinggal. Ivan. Ivan. Iya, mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salah. Itu biasanya yang terjadi permasalahan itu di kulit. Kulit itu kan biasanya kan dijual ya. Apakah diperbolehkan? Dan kalau saya berinisiatif tuh daging itu kulit itu tetap dibagi, misalnya nanti dikeropok atau dikeropok itu kan lebih bermanfaat daripada dipotong-potong kulit masih mentah gitu. Harus dibagi gitu. Sudah keropok kan siap untuk dimakan itu, langsung diolah. Setengah matang. Keropok setengah matang. Oh, yang jangan dibakar dibakar itu. Bakar Siap buat kikil atau kan itu. Yang penting nggak dimasak tuh itu. Enggak, Dimasak tuh. lebih bermanfaat daripada dibagikan langsung kulit. Nah, Tahu. kalau Kayak kulit itu kan biasanya kan nggak bisa. Kita dulu ya. Itu boleh tuh. Dihilangkan kulitnya, dihilangkan bulunya gitu. Dulu dibakar. Dibakar itu kan. Nah, terus setelah dibakar, terus digodok. Oh, digodok. Iya, Digodok ya kita kemarin. Dibakar tuh langsung dibagi tuh. nah kan lebih apa kan kalau digodok lagi tadi. Nah, Oh, digodok itu masuk dimasak nggak tuh? Maksudnya? Kalau di dalam akikah kan memberikan distribusinya harus dimasak. Dimasak dalam artian udah dibumbuin rasanya. Rasanya manis, gulainya manis gitu. kalau di Godok kayak masak ya, maksudnya masak itu. Jadi jualan nggak boleh digodok nggak? Jeroan langsung tuh. Entah. maksudnya digodok itu untuk pengawetan
lebih dari nganu Tahan lama. lebih nanti kalau di rumah itu misal dibagikan ya tidak mudah basi gitu. Gitu. Oh digodok itu enggak termasuk dimasak tuh. Setengah matang gitu. Belum matang. Itu bisa dijual enggak? Itu kan efeknya kan nanti bisa dijual kok enggak? Lebih bisa dijual itu daripada mentah kan. Enggak boleh diolah. Kan boleh diolah kan karena setelah diolah enggak bisa dijual. Harapannya nanti yang kita dikasihkan itu Bisa yang menerima itu bisa menjual. Berarti kalau jeruan dipanasi Itu. bisa dijual. Ya enggak tahu. Oh, gitu. bisa dijual kok gak ngono. Nah, itu makanya bisa dijual. Nih kalau kita ngelihat ke pasar itu lebih bisa dijual yang sudah digodok. Oh, Oh, iya. Biar jauh. Saya rasa kalau misalkan digodok itu ya masih dalam kaitannya dengan apa namanya? Dimasak. Lebih masaknya itu lebih kepada pengawetan, lebih bermanfaat daripada dikit. Iya, tapi pengawetannya dengan cara api itu loh, itu berpengaruh itu. Berarti mending mentah deh. Mentah. Berarti Udah saya nggak tahu ya. Ngirisi kuyur-kuyur. Jadi Boleh tim ngirisi jeruan. Nah, Lanjut blek-blek mau. jadi misalnya babat itu ya ini nggak boleh digodok ya. ya biasanya umumnya mau digodok loh orang-orang itu, iya baru dibagi. babat itu Lebih cepat bau. karena mengurangi resiko mengurangi resiko bau. pernah itu ini apa bagikannya misalkan dicampur panitia Iya. kadang pulangnya sampai asar misalkan pernah nggak maghrib baunya itu kerasa. Oh gitu. Dicari ternyata itu di jeruan sama Jeruan sama kulit. itu yang bau. Nah kalau digodok itu tidak bau apa lebih tahan. Tapi kalau mau cepet ya berarti memang harus mentah. Harus mentah kan? Tahan itu harus. Kalau mengacu tadi bisa dijual itu lebih bisa dijual kalau yang sudah digodok dan kulitnya itu lebih apa ya, ada nilai jual setelah dikeropok atau dengan tapi kembali ke saat tadi kan ada nilai unsur pembakaran unsur godok tapi nih unsur nganu dari bisa dibeli dijual ndak lebih bisa dijual yang itu. Bagaimana Kak? Dan kalau dibawa pulang pun itu biasanya tidak terolah, justru sering dibuang malah. Kalau misalnya itu sudah dikeropok atau digodok itu malah lebih tepat. والأفضل أتصدق بكلها لأن أقرب إلى التقوى وأبعد عن خبث النفس إلا لقمة أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها ما بظاهر القرآن كما مر للخروج من خلاف من أوجب الأكل. Yang jadi patokan pentasarufan itu kan dagingnya, yang penting dagingnya. Ya. Jadi nggak boleh orang dikasih kulit atau orang nggak, maksudnya orang dikasih jeroan, sampai jeroannya tok nggak boleh kan. Yang penting ada di situ ada dagingnya, berarti
daging dengan kadar yang pantas. Nah, kalau secara uruf kita 1 kilo sudah pantas ya. Sekilo udah pantas, baru nanti baru 1 kilo kebanyakan. 1 kilo kebanyakan. Iya. Biasanya dagingnya setengah kilo, tambahannya Tambahan jeruan, tambahan kulit itu. Oh gitu. Ya setengah kilo punya maksudnya kalau setengah kilo tok dikasih daging tok itu pantas nggak? Pantes. Sudah pantas ya? Pantes. Pantas. Yo saya ketahui kan ya kalau saya sapi kan. Iya. Kan sepertiga tuh cuma pendapat dari satu ekor tuh kita dari berat badan itu dapatnya sapi. Gitu. Dan antum membagi sepertiga begitu memang. Benar. Bagi sepertiga. Pendapatan daging perolehan dagingnya itu kan sepertiga dari berat badan per ekor itu. Ya untuk pentasarufannya loh dibagi sepertiga buat mudhohi seperti ya buat ini gitu. Setengah kilo. Kemarin intinya kayak misalkan amannya kayak kambing. Nah, kemarin itu pokoknya sambil itu kan 1/4 atau 1/3 lah. Ini enggak. Artinya dihitung. Pasti mudhohi pasti dapat atau ada mudhohi yang saya nggak mau nggak usah dapat ada juga. Nah makanya itu loh akad ketika itu ditanyakan dulu sebenarnya itu. Ada Kasihkan yang form. mau, misalnya terserah pembagiannya, terserah panitia. Ada yang saya minta saya bagikan buat saudara-saudaranya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi ini Enggak. udah dapat 1/3 kayak Makanya lebih baik setiap mudhohi itu ditanya gitu. Dia mau antum mau pembagiannya. pembagiannya atau mau bagi sendiri atau yang bagi panitia gitu. Mau dapat bagian ngambil bagian enggak, mengambil jatah sepertiga atau enggak atau mengambil jatah apa gitu. Atau seluruhnya mau disedekahkan itu perlu. Mungkin setiap orang kan beda-beda kan gitu. Itu perlu diperinci itu biar lebih aman. Dulu maksudnya untuk warika diberesi dulu ya. Pak Agung Ya datangi aja gitu. Kemarin kan gitu. Tapi kan aku pembagian di lingkungan itu nggak kurang Oke, maksudnya kita kan maksimal. akadnya apa? Akadnya untuk warika dulu kan tiga sate bukan yang kemarin. Akadnya warika tadi kan kita enggak aku menanggapi Pak Berarti gini ya, tadi kan misalnya 1/3 kan maksimal si mudoi boleh ngambil. Terus kemarin tuh ada kasusnya kan ada yang pengen nggak dibagikan sendiri sama mudoi boleh. Terus sebagian diserahkan panitia, wes panitia bagian nggak apa-apa. Tapi yang sebagian ini saya yang bagiin sendiri. tapi Nggak apa-apa. dagingnya terlalu banyak Ambil lah. diambil akhirnya banyak di panitia itu belum itu bagaimana? Pak R Ya gini kalau dagingnya diambil kan berarti kan yang kita sudah berlepas tangan dari pentasarufan itu kan. Kalau mereka mentasarufkannya sendiri terus mereka misalkan cuma beberapa orang yang mereka kasih terus lainnya dimakan sendiri. Itu kan kalau lebih dari 1/3 kan itu ya kembalikan ke dia sendiri lah itu tanggung jawabnya. Ya, yang penting saya mau mentasarufkan daging korban saya ke fakir miskin, saya sendiri yang mentasarufkannya. Udah kasihkan aja. Setelah itu kita kan berlepas tangan dari dia salah mentasarufkannya atau terlalu sedikit atau ini. Berarti nggak naruh di tadi itu kan ada itu kan ada yang berboleh apa yang urgent kalau boleh disalurkan ke Jauh. di luar Jauh. Nah, itu iya. Tidak di lingkungan Nggak di lingkungan. Tidak di lingkungan itu. Nah, ya itu tadi. Itu tidak apa-apa, tetap nggak apa-apa atau lebih baik seperti apa? Ya lebih baik ya kalau dia mau memberikan di kampungnya ya jembelih di kampungnya gitu. Di kampung nih lah maksud saya gitu. Gitu. Kalau saya mau beleh nih kalau saya mau menyembelih misalkan di Kutab ya saya transfer uang aja biar sembelih di Kutab nanti untuk masyarakat utama gitu kan. itu kan. Daripada saya beli sembelih di sini terus saya bawa ke Kutab gitu kan. Kalau Madhab Syafi'i itu enggak boleh. Gitu. Jadi kan diutamakan Mendistrib- sekitar ya. Iya tetangga. Ya, kalau memang sudah penuh daging masih banyak ya kan. Maka didistribusikan ke daerah-daerah lain gitu. Ini nyembelih nggak boleh lagi sana. Boleh ya. Hah? Tetep punya Boleh kita. Untuk nyembelin Nah, itu kan termasuk yang diambil banyak itu. Di Kutab Ya kan? itu hanya titip nyembelih, tapi untuk daging-dagingnya dibawa ke kampungnya beliau. Enggak semua. Iya nggak semua.
ya kayak tadi sebagian dibawa ditasarufkan sendiri gitu. Ya nggak apa-apa itu kalau tasawuf sendiri. Maksudnya yang saloke ditaruh di lingkungan kutab, sebagian ditaruh di kampungnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa insyaallah. Kemarin Balika kan jadi 400 bungkus. Yang 200 di bawah 10 untuk panitia. sendiri. Oh ya sendiri. Diambil sendiri karena bagian dia. Terus yang 200 dibagikan sendiri, sisanya buat darungan. Ini saya jajal lagi. Boleh kan kita. Boleh. Kalau dibagikan ya pas sing gini sapi ini dewe apa? Rusaknya dhewe Pak Ibu. Ini kan nek terus bungkus nek bener ning sapi ini dewe kan ngarani pirang bungkusnya kan Sudah Pak. Kemarin itu gini Pak. Kemarin dulu kan kita selesaikan masing-masing Pak. Jadi di dewekno Bu Alika selesai semua habis sih Pak ya, baru di proses yang lain. Proses yang lain. itu menghindari mungkin tidak dari saya, dari luar supaya lebih baik yang ngantar ya yang jauh. Kalau beleh nende utap jenisnya sedikit ini dia enggak. Lanjut, nama mau. Ini ada yang gini Ustaz, yang kemarin minta akadnya langsung ngasih akad. Nanti saya minta sepertiga dari keseluruhan daging, sepertiga balung. Saya minta bagian 3, jeroan dan lain-lain monggo dibagikan. Itu tahu ya? Dia minta sepertiga daging loh. Sepertiga daging, sepertiga balung. Nah ini nggak ngerti apakah sepertiga itu yang di balung. Sepertiga itu kan sepertiga daging sebenarnya. Oh sudah bukan. Karena yang jadi patokan itu dagingnya, Bukan balungnya. Bukan keseluruhannya. Sepertiga daging, balungannya mau minta nggak apa-apa balungannya. Berarti kalau ditambah dengan balungannya, hitungannya kalau satu utuh kambing nggak jadi sepertiga dong jadi. Ya, daging. Lebih itu nggak apa-apa berarti ya. Patokannya di dagingnya itu. Ini kan Iya. Ya. Berarti kalau saya nyambung yang tadi gitu, berarti intinya bahwa sepertiga itu dari daging ya. Apakah berarti sebenarnya kalau misalnya dalam pembagian daging itu apakah harus diseseti dulu atau katakanlah bagian rusuk itu juga dipotong gitu kan, dok gitu kan, rusuk itu kan juga termasuk dari tulangnya juga. Ada daging-dagingnya tuh. Ada daging-dagingnya juga kan. Nah, maksud saya kalau semisalnya tadi rusuk atau balungan tersebut juga masih ada dagingnya, itu jatuhnya gimana Sob? Ya. Ya, kalau balungnya sih enak. Misalnya itu kan dari daging itu ada dan lanjut itu mana masih termasuk banyak. Mungkin kalau sapi bisa dihitung hampir 7-10 kilo ya. Itu biasanya kalau di kurban itu nggak langsung dipotong ini. Iya. Itu nggak diseser. Yang diambil biasanya tempong-tempong saja. Kalau di iganya masih ada daging ya itu masuk daging ya itu masuknya. Apa? Tidak perlu juga itu. Kalau misalkan kita berikan dia, kalau ini toh menimbangnya toh. Kan kadang kan enak kalau Pak R kalau biasanya kalau membuka tuh daging yang gembel maksudnya daging apa tulang yang masih banyak nempel daging sama yang benar-benar bersih gitu loh. Nah kemarin tuh ada pertimbangan, maksud di kayak balungan tok misalnya orang sih melitit ngono ya. Licin orang dagingnya belas gitu misalnya. Balung tok itu misalnya Itu ulur hampir sekitar nilai
pasang sikil itu masih ada Masih ada balik tidak gembel. si enggak, bukan tulang saja. Jadi Jadi berulang di pasar ya yang ada itu masih balung gembel itu di Oh ini gue nih. nah, itu diambil dagingnya itu masih gembel. Masih gembel daging loh. Ya segini aja maksudnya. Lebih amannya seperti apa? Lebih amannya itu yang kadar wajibnya kita keluarkan dulu. Yang daging itu tadi. 1 kresek setengah kilo tadi sudah keluar semuanya, baru yang nempel-nempel itu yang ada di itu masuk tambahan itu tadi. Masalah. Gitu. Sebenarnya kadar wajibnya itu sudah dikeluarkan dulu. Itu. soalnya yang nangan itu kan kerja Pak, jadi kadang-kadang itu Pak memperhatikan. Jadi nanti bisa jadi kalau tambahan daging itu bisa Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting kadar wajibnya 1 kilo tadi setengah kilo tadi sudah beres gitu loh. Aman itu. Sudah beres. Yang utama dulu. Enggak yang Kiki mau nggak di kasus itu. Setengah kilo atau 1 kresek. Sudah itu kadar wajibnya sudah. Oke, misalnya maksimal diseset maksimal lah ibaratnya terus tetap enak ada masalah. Sebenarnya sepertiga buat mudhohi yang dia mau ngambil itu secara uruf enggak apa ya, kalau kita bagi sepertiga mungkin hitung-hitungannya piye gitu. Sebenarnya itu enggak dikatakan tuh Melebihi. wakeh gitu. Kakean Kakean gitu. Secukupnya gitu. ya, jadinya berapa kira-kira. Heeh. Nih, kan orang-orang menilai daging itu hanya di tempongnya saja loh Pak. Ketika apa yang mengukur daging yang di situ padahal masih di sekitar kepala itu kan daging sudah masih banyak, bisa sampai yang mungkin di atas 5 kilo. Ini kalau bisa diseseti ya diseseti apa masalah gitu. Sebenarnya bisa, tapi orang-orang kan langsung mengejar gitu. Enggak apa-apa. Jadi misalnya di luar itu kan nilainya dari harga ya lebih harga tempong. Di sisi itu kan juga mudah, tapi yang pengen cocok gitu. Kalau di sisi saya itu masih Enggak apa-apa, soalnya aman itu, aman. Tetap aman soalnya. Nah, daging-daging itu yang Aman. yang sudah pasti itu kan sudah dikeluarkan dulu. Gitu aja gitu. Tak tanya tak. Untuk yang kemarin tak ada kejadian itu ada salah satu kambing itu diakadkan yang sepertiga sudah dikasihkan kepada yang berkorban, tapi sisanya itu buat dimasak untuk panitia. Itu pripun itu kan? Sisanya Semuanya semuanya. Pak. cuma saya Iya Pak. dengane butuh nganu apa kuwi loro sing masak di bojo. Pokoknya intinya itu berarti Ini, nah ya. Masak bojone iki resengan kok duduhe akeh. berarti itu tidak boleh tak nggih Karena di situ tidak ada untuk fakir miskinnya mungkin. Jadinya seperti itu. Iya, makanya itu dipakai pembagian aman dari ulama itu ya sepertiga untuk mudhohi, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk hadiah itu. Karena mungkin tetangga-tetangga sekitar itu ada orang-orang mampu yang cukup. Gitu. Ambil dari yang masak makan panitia. kayak berarti itu ayam. Aslinya orang untuk buat mudhohi itu sekresek, orang kresek itu cukup aslinya. Lukmaten itu kan secukupnya. Bagi apa ya? Karena masak sambel gawe dhewe. Nah, itu tak tanya untuk minta masukan awon tak untuk solusi, karena panitia itu biasanya kan untuk terutama untuk makannya kan itu solusinya itu gimana kalau memang tidak diperbolehkan berarti nanti teman-teman di ya sayur ayam itu kan Itu kan boleh kan tadi panitia. Sepertiga itu kan Yang tadi loh akadnya tadi. Nanti ini sebagian ini ataukah kita yang menawarkan nanti sebagian ini nanti buat panitia sekian gitu. Oh iya monggo.
Yang penting itu akad awal, makanya kan perlu didatangi mungkin yang misalkan siapa mudhahi Pak Agung misalkan datangin. Dijelaskan itu nanti ini untuk pembagiannya panjenengan berkenan seperti apa gitu. Jadi ya mau mengambil bagian panitia. Itu gawe dijelasne lu diserahkan. Serahkan. 10 yang kambing itu 10. Iya, korban kan. Itu kambing. Korban perasaan wakil. Enggak. Maka kalau ada itu kan dibagi nanti hari ini punyanya siapa dulu. Jadi kita tahu per kambing. Kalau dulu di pondok saya yang dulu ya. Itu juga gitu ya. Jadi hari ini punya siapa itu langsung misalnya punyanya si Fulan langsung ini punyanya si Fulan ini Fulan tadi minta ini mudhahi minta sekian serah pondok mau disedekahkan kan enak langsung ini jelas ini yang saya kasih ke dia adalah dagingnya mudhahi asli gitu. Dihabiskan kayak kemarin ya. Dihabiskan kayak kemarin setelah bagian. Besok tim baginya. Itu lebih enak. Itu masa ini mungkin beresi baru yang dulu. Aman kebayang. Pagi ayam. Aman is go pecel bungkusan. Sing 3.000-an itu. Aman prasmanan. Oh, prasmanan. Kan aman lah ayam, soto. Tapi nggak ada yang nitip kambing untuk di ini kan untuk diserah kambing sudah diserahkan ke panitia belum ada ya? Ini rencana ada 7 ekor. Karena itu disunahkan juga kita ketika sudah punya apa namanya kambing atau sapi itu sampai acara hari H itu datang itu untuk kita melakukan penggemukan itu sunnah. Penggemukan. Makanya tadi kan untuk kalau kurang apa kalau hilang telinganya kan nggak boleh kan mengurangi. Tapi kalau kambingnya dikebiri atau sapi yang dikebiri itu tetap sah karena dari kebiri itu bisa menggemukkan atau memperbanyak dagingnya gitu. Dan yang paling afdal kan jantan daripada betina. Ya, jantan pun harus ada catatannya. Ya, bisa lebih afdal dari betina itu kapan? Ketika jantan ini memang bukan jantan pejantan yang suka kawin. Gitu kan. Kalau pejantan yang suka kawin itu kan biasanya dagingnya nggak banyak gitu. Ya gimana cara mengetahuinya ya? Tanya penjualnya kan gitu kan. Iya. Lah, saya mulung kan siap dikorbankan. Makanya kalau dikebiri itu kan tambah daging banyak kan, karena dia tenang ya, nggak pernah bergejolak ini kan. Bagaimana kebiri? Pak Bayu. Ya Pak Bayu ketenangan Pak Bayu. Menikmati gejolak ini. Ini ngomongnya sapi ya, kode lagi. Ada satu kondisi misalkan kita sebagai panitia dikirimi misalkan si pengorban bawa sendiri. Nah, kita nggak tahu apakah itu sudah usia 2 tahun atau secara zahir. Kadang saya pernah dulu di desa itu dikirim dari lembaga mana itu kelihatan masih belum ada 2 tahun. Nah itu mending kita tolak atau di posisinya masih urip. Posisinya masih hidup tapi secara zahir kelihatan kok empane kok gurung poel gurung 2 tahun misalnya. Nah itu tadi, maka kembalinya itu kepada pakarnya. Kalau panjenengan pakar dan panjenengan bisa memastikan itu Sangat pakar. Enggak, kita kasih tahu kepada orang tadi ini tidak memenuhi syarat sembelihan kurban. Maka kalau mau tetap disembelih maka diniatkan untuk sedekah. Ya wes sedekah, Allahu Akbar takbir. Oh, sedekah. Ya, tetap harus punya dari panitia harus ada punya yang istilah ya pakar lah. Siapa kira yang pakar? Pak Yudo sama Pak Jape. Ayo kurban. Apa enggak panggil punya kenalan lah. Aku jawab ini.
Paling dia tahu lah. Sekarang kan jual berdasarkan berat badan di tempat-tempat itu. Nah itu disebut bendang lemu ya nggak ada. Biasanya usianya sekitar 1 tahun. Itu bagaimana? Ini domba atau Domba. kalau domba 1 tahun tidak apa-apa. Bahkan minimal 6 bulan, yang penting sudah poel. Kalau 6 bulan sudah poel tidak masalah. Oh iya, masuk kabeh. Masuk kabeh berarti gak ada pose. Rata-rata 8 bulan. Kambing kacang. Kambing kacang itu 2 tahun. Ora usah mbok tekoki ngono. Susahnya nakoki pengkorban itu. Lah iki Ini nyangkutnya gimana? Ya. Ustazah. Angel. Kalau mau temut-temut. Pak David. Tambah Pak Camat tuh. Tak delok iso. Galusi. Saya ada tentang tasawuf masanya. Lupa dibaca. Wih, batal lagi nu. gak bukane lama. Buka dhewe to Pak. Padahal bisa iki lho. Kuncine kan dijincep nih guys. Coba itu padahal. Nah, aman ngejang. Los. Satu kata ini tadi. Ini orang. Kita tutup dulu Mas. Buat pedes kayak Cara apa namanya menyembelih nanti ya adakan sendiri Pak. Oh kali orang yang sudah berpengalaman. Insyaallah ya. Dicatat juga Mas. Itu yang semakin lo takoni sampai piro kan ini takoni Kan dulu ilmu sih. nulis Ki sing gawe iki apa kono iki. Biasa ki ngongkon kono sih. tuane ya Biasa ki ngongkon. Nah inilah sebenarnya di sini saya tambahkan ini di Fathul Qarib, di syarahnya Fathul Qarib. Wa ma huwa al-afdal fi hadzal bab, tentang itu tadi mudhahi makan dagingnya sendiri itu secara hukum memang boleh ya juz. Ya juz. Dan wal akmal ya, yang sempurnanya ala yakula illa luqman yasirah tabarrukan gitu loh. Orang mudhahi itu sempurnanya dia tuh hanya makan sedikit saja dari hewan kurbannya sebagai bentuk apa? Mencari keberkahan saja gitu loh. Apa sampeli piye? Gitu loh. Jadi enggak apa-apa, tapi kan ya kita perlu mengarahkan mereka. Tapi kalau mereka maunya sepertiga itu ya enggak apa-apa kan. Kita kan hanya sebagai pihak yang wakil saja kan itu. Ya. Gitu. Ya. Ya, atau mengambil sepertiga, 2/3-nya disedekahkan, sepertiga. Boleh. Misalnya kulit itu kita dikasihkan panitia, terus setelah dikasihkan baru dirokok itu boleh? Malah aman kayak gitu. Jadi daripada kita bagi setelah dirokok kan. Saya misalkan mau kulit apa? Sapi. Sapi Sapinya Pak Agung, jangan Pak Agung nanti
untuk panitia kulitnya untuk panitia bagaimana gitu. Salah satu panitia. Jadi memikirkan ini. Untuk dikonsumsi panitia atau tidak apa-apa. Dan daripada ini ambil pilihan sendiri yang sering terjadi kan lebih manfaat. Dengan juga apa itu sering dari kulit cacat dan ini jualnya rendah. Sedangkan kulit kambing hanya di ini 4.000. Manfaatannya inisiatif kan rokok. Ya, yang penting tadi itu bukan diakati ujroh ya atau upah untuk panitia, bukan. Yang penting itu tadi ya itu tadi awalnya itu yang paling penting adalah akad gitu tadi. Itu akad itu paling penting. Nanti kan kan kita di sekolah ya. Kan misalnya itu dikasihkan ke utang gitu. Nomor nih. Misalnya kulit kasih utang terus kita rokok itu kan Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan ada akad sama si pemilik hewan kurban. Ini hewan kurban panjenengan kulitnya nanti untuk panitia kelola gitu aja. Nanti kalau udah dikasihkan panitia kan berarti kan sudah hak panitia. Nanti panitia mau jadikan itu ramba terus mau dijual di koperasi, gimana? Atau mau dikirim ke sini dalam bentuk ramba. Atau cecek ya kan? Banyak lah itu. Yang penting itu akadnya dulu sama ini ya. Karena saya pernah juga dapat kulit itu ya mambu kan. Malah tak daging-dagingnya malah mambu kabeh. Nyampur. Kalau dulu kita di kampus itu kita panitia itu beli kulkas freezer yang segini-gini itu untuk untuk mengawetkan. Kalau masih kan sudah siap masak nantinya selama kita sering acara itu ya langsung datang dari wilayah atau kan langsung saja. Nah ya yang penting itu apa kulit itu sudah jadi milik siapa gitu. Atau gini kulitnya diberikan kepada Pak Ir misalkan. Nah itu terserah Pak Ir, misalkan Pak Ir dapat data kulit kan sudah apa namanya kepemilikannya sudah berganti ke Pak Ir toh. Aman kan? Daripada kalau daripada masih panitia kan masih kasihkan Pak Ir, kasihkan Pak Camat, kasihkan Pak Tomo, nanti Pak Tomo sama Pak Camat ngasihkan ke Pak Ir. Itu boleh nggak? Ke Kutab itu iya ke Kutab itu siapa? Ada sebar. Ke Kutab itu iya tamliknya siapa yang memiliki itu? Kasihkan Ustaz Jais atau Ustaz Habib. Itu ya betul. Kasihkan ke Ustaz Jais. Itu apa apa? Betul itu solusi. Daripada kita bagikan ke orang-orang kan, diberikan ke orang satu orang gitu. Ya segini lah Pak.
ini panitia misalkan Ustadz Jais sama Pak Ir. Panitia ini, saat ini kami memberikan ini kulit buat antum. Sudah kan? Jadi miliknya Ustadz Jais. Pak Jais, tolong olahin. Ya, aman itu. Nanti akadnya mau ijarah nggak apa-apa. Ya. Ngolah kulit berapa? Serah, gitu kan. Intinya aman. Dari saja meminta ke Pak Ir untuk digodokkan kan ini. Bisa. Godoknya kan tadi kan masih ada pemasaran kan ada ya. Jadi berarti sebenarnya ini langsung ditasarkan ke Ustadz Jais. Saya terima. Pak Ir harapan. Gitu ya. Sama. Bapaknya serah terima ini istilahnya ini bapaknya gak digua enak perintah digua iman Pak. Jadi bapak lah saya iris semua ya nek kon gua iya ane iman Belakangnya akuarium. Bukan di akuariumnya. bukan ini Pak Bayu itu biar pas belakang ya Pak Bayu Pak Edi wah beruang Siapa tahu nemu cincin emas nih. enaknya cincin mbak enggak emas ya ente cincin mbak Nah, Kepala sapi, jangan salah tadi. Kepala sapi nggak ada yang mau ambil, hanya satu orang nggak ada masalah. oh banyak. Karena dia bukan bagian utama tadi. Oh, baca ambil satu orang. Nah, ini sing ya kali cerita. Ini termasuk misal rendah sih kok. Apa? Ini akar data. Bukan ibadah juleha. Personal atau sapinya itu tadi suruh. Nasi juleha. Mikirnya untuk bisa sama. Oh, mana itu kan? Monggo dihindar. Wayah ngiring ke sini ya Allah. Kecuali wong yang lebih pintar. Monggo. Kalau korban dimakan keluarga besar sendiri gimana, Sat? Keluarga kita yang banyak, Sat. Ada keluarga besar gitu ya. Kita korban satu, kita sate bareng-bareng gitu. Gimana, Sat? Hukumnya, Sat? Patungan mengesan. Enggak, korbannya satu orang saya korban, tapi yang makan saya keluarga besar. Jadi ada mungkin 15 keluarga besar gitu. Kita makan sate. Kita sate gitu. Gimana, Sat? Hukumnya, Sat? Tasarruf dewe. Korban dewe. Oh, Ya, maksudnya saudara kan banyak ada yang miskin juga, ada yang ini juga maksudnya macam tapi kita satu keluarga gitu. Kita Hanya fakir miskinnya di mana dengan dimakan sendiri. gimana, Sat? Hukumnya, Sat? Langsung gantian. Nih boleh nggak ada korban? Waktunya korban, jadi nyari korban, Sat. Kenapa? Istilah ya. Ya selama ada di situ ada pentasur ada mustahiknya yang di situ dapat sepertiga tidak masalah. Tidak masalah. Untuk diolah harus makan sate bareng-bareng ya. Berarti kan yang mustahik itu sudah mewakilkan kepada mudahhi untuk mengelola itu. Di Sudan itu nggak ada panitia kurban itu. Semuanya itu menyembelih di depan rumah masing-masing. Nggak ada nyembelih di masjid. Tempat itu enggak. Nanti kok di sepanjang jalan ada darah, depan rumah ada darah, itu nyembelih sendiri. Nanti mereka mentasurufkan sendiri, dimasak sendiri sebagian itu. Dikasih ke tetangga. Ya, gini malah enak. Syiarnya malah lebih bisa menyeluruh. Ada salah seorang itu menyerahkan satu kambing atas namanya itu
sekeluarga. Boleh nggak? Atas nama keluarga sebenarnya yang sebenarnya jatuh itu ya pada ininya Kepala keluarga. yang mudhahi itu. Jadi kalau Adapun sekeluarga itu istirak di sawab aja itu masuk dalam ya dapat pahalanya. Kalau itu ya. Kalau misalkan Nabi juga pernah loh menyembelih terus istirak sawabnya diumati kan? Boleh berarti. Boleh. Tapi diikrarkan ya, Ustaz? Saya sembelih saya dan umatku diikrarkan gitu. Iya. Iya, diikrarkan ketika nyembelih diikrarkan. Kalau kita kan Pak Agung dan keluarga gitu. Rasulullah sing maknani ngono. Ini kan sama betul sama kami. Apa? Udah. Bentar biar kita Enggak ditutup dulu aja. Baik, ya semoga majelis ini kita bisa bermanfaat, Allah memberikan manfaat, semoga bisa mempraktikkan apa yang telah kita ilmui. Memang kadang ilmu secara teori itu perlu praktek agar lebih menancap gitu kan, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti mungkin ada permasalahan-permasalahan tadi yang ditanyakan yang belum clear ya, nanti insya Allah saya cari, saya tanyakan kepada guru-guru saya dan semoga nanti bisa saya share. Insya Allah itu saja, kita tutup majelis ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.